Selamat pagi Bapak dan Ibu. Sesaat lagi acara akan dimulai dan ditayangkan secara live di YouTube IAPI. Kami mohon berkenan untuk menonaktifkan audio terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenannya kita dapat hadir secara virtual pada acara pembukaan CPA Days 2020 dan dilanjutkan dengan webinar diskusi panel dengan tema Future of Audit and Financial Reporting. Kemudian, kompetisi akuntansi babak semifinal. Sebagai informasi, CPA Days 2020 merupakan kegiatan tahunan Institut Akuntan Publik Indonesia yang sudah memasuki tahun ketiga. Acara ini bekerja sama dengan Universitas Multimedia Nusantara dan didukung oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, Kementerian Keuangan dengan mengusung tema Jadi Luar Biasa, serta disponsori oleh Institute of Chartered Accountant in England and Wales, ICAW, Peru Percetakan Uang Republik Indonesia atau Peruri, Certified Practicing Accountant Australia, CPA Australia, Association of Chartered Certified Accountants or ACCA, Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradireja Suhartono, Member of Nexia International, Kantor Akuntan Publik Roni Budianto CPA, Kantor Akuntan Publik Kosasi Nurdiaman Mulyadi Cahyo dan rekan Pro Indonesia, Kantor Akuntan Publik Doli Bambang Sulisdianto Dadang dan Ali, Member of BKR International, Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja Ernest N. Young, Kantor Akuntan Publik Johan Mulanda Mustika dan rekan, Member of Baker Tilly International. Selain menyajikan kompetisi akuntansi dan auditing, kegiatan ini juga akan dimeriahkan dengan acara webinar, dialog, training for lecturer, games online, dan kompetisi non-akuntansi seperti TikTok Challenge dan Instagram Foto Contest. Merupakan suatu kehormatan bagi saya, Bella Audita, dan rekan saya, Brian Setiawan, untuk memandu acara pada pagi hari ini. Sebelumnya, kami ingin menyapa semua yang telah bergabung bersama kita pada pagi hari ini. Yang terhormat Ibu Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sumiati, sebagai perwakilan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Selamat pagi Ibu, apa kabar? Yang kami hormati Bapak Tarko Sunaryo selaku Ketua Umum Institut Akuntan Publik Indonesia dan Bapak Dino Leksono selaku Rektor Universitas Multimedia Nusantara. Selamat pagi Bapak-Bapak, apa kabar? Dan yang kami hormati, para narasumber dan moderator kita, yaitu Miss Beverly Bowman as Deputy Director International Auditing and Assurance Standard Board, Bapak Ali Wowo, Kepala Bidang Pengembangan Profesi Keuangan P2PK, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Bapak Stephen Tanggara, Dewan Pengurus IAPI, Bapak Stefanus Arianto, Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Multimedia Nusantara, serta yang kami hormati seluruh jajaran Dewan Pengurus dan Pengawas IAPI, serta para pejabat UMN yang telah ikut bergabung pada kegiatan pagi hari ini. Dan tidak lupa kami ucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu, para undangan dan seluruh peserta yang sudah bergabung melalui YouTube Live IAPI. Mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dipandu oleh Ultima Sonora dari unit kegiatan mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara. Seluruh peserta dimohon bangkit berdiri dan mengambil sikap sempurna.
Selesai, seluruh peserta dipersilakan mengambil posisi seperti semula. Memasuki acara pembukaan CPD 2020, kami persilahkan kepada Bapak Kursunario selaku Ketua Umum IAPI untuk memberikan sambutan dari IAPI. Terima kasih. Suara saya bisa didengarkan? Bisa, Pak. Halo? Oke, makasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Ibu Sumiati, Ibu Irjen, yang dalam hal ini mewakili Ibu Menteri Keuangan. Terima kasih Ibu sudah berkenan hadir join di acara IAPI pada pagi hari ini. Kemudian juga yang kami hormati Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, yang hari ini juga diwakili oleh Bapak Ari Wibowo beserta staf. Selamat pagi Pak Ari dan Bapak sekalian dari PPPK. Terima kasih sudah berkenan hadir. Kemudian yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Multimedia Nusantara Pak Nino Leksono beserta Ibu Dekan beserta Pak Kaprodi Akuntansi. Selamat pagi Bapak. Terima kasih sudah berkenan hadir dan memberikan support dukungan sehingga kemudian acara CPD ini dapat berjalan dengan baik. Yang kami hormati teman-teman kami, kolega kami, pengurus dan pengawas di IAPI. Saya lihat di sini ada Pak Sahril Ali, ada Pak Arya Kanaka, ada Ibu Tia, Pak Handoko, dan mungkin juga ada beberapa yang lain. Tadi saya belum sempat untuk cek satu-satu. Selamat pagi semuanya. Terus kemudian juga yang kami hormati para narasumber yang nanti akan menjadi pembicara pada sesi seminar hari ini. Kemudian juga yang kami hormati para tamu undangan yang lain dari para mitra, kolega yang telah memberikan dukungan dan sponsor pada acara pagi hari ini. Kemudian juga para peserta kompetisi CPD ini, para mahasiswa yang berbahagia, dan kemudian juga Bapak Ibu para peserta seminar acara CPD pembukaan di hari ini. Pertama, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Kita seluruh berkumpul secara virtual dan secara langsung ya di kampus UMN dalam rangka untuk menyelenggarakan CPD yang diselenggarakan oleh IAPI bekerjasama dengan Universitas Multimedia Nusantara. Tentu atas keberkahan dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, acara ini dapat terselenggara dengan sebaik-baiknya dan kita senantiasa diberikan kesehatan. Kemudian yang berikutnya Ibu Bapak sekalian, dapat kami sampaikan bahwa acara CPD pada hari ini adalah merupakan acara yang ketiga
ya yang diselenggarakan oleh IAPI secara tahunan. Jadi CPED yang pertama dulu diselenggarakan 2 tahun yang lalu di Universitas Indonesia di Jakarta. Terus kemudian yang kedua tahun lalu adalah diselenggarakan di Jogja di Universitas Gadjah Mada. Nah kemudian yang ketiga diselenggarakan pada hari ini yang dilakukan secara mix ya, daring dan juga beberapa panitia yang hadir langsung di Universitas Multimedia Nusantara. Nah, di tengah kondisi pandemi tentu ya kita semuanya harus kemudian menyesuaikan termasuk kegiatan CPED yang diselenggarakan IAPI pada hari ini. Kemudian Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, acara CPED ini adalah bertujuan dalam rangka untuk mendekatkan profesi akuntan publik, terutama profesi CPA kepada anak-anak muda kita, kepada teman-teman mahasiswa, kepada dunia pendidikan, agar kemudian lebih memahami bagaimana kemudian profesi akuntan publik, profesi audit, kemudian juga termasuk pelaporan keuangan ini berpraktek saat ini. Nah tentu ini adalah juga untuk mendukung dalam kerangka link and match antara profesi dengan dunia pendidikan. Yang tentu tujuannya atau sasarannya adalah agar kemudian nanti teman-teman mahasiswa, anak-anak muda kita lebih siap dalam rangka untuk memasuki profesi, dalam rangka untuk memasuki industri dunia kerja dan seterusnya. Tentu dengan kegiatan ini kami berharap nanti ketersediaan para lulusan dari perguruan tinggi dan juga kemudian para anak-anak muda kita ini nanti akan lebih siap sehingga kantor akuntan publik maupun ya company-company yang nanti akan merekrut mereka tentu nanti akan mendapatkan benefit yang lebih baik. Nah, sebagai rangkaian acara CPED pada pagi hari ini dapat kami sampaikan Ibu Bapak sekalian bahwa kegiatan ini dimulai sejak 25 September 2020 yang lalu dengan puncak acara babak semifinal dan final kompetisi yang dilakukan pada tanggal 3 dan 4 November hari ini yang dilakukan secara hybrid ya di lokasi kampus Universitas Multimedia Nusantara dan dilakukan juga secara daring. Nah, setelah kompetisi yang dimulai sejak tanggal 25 tersebut diikuti kira-kira sekitar 93 kampus ya universitas yang memiliki jurusan akuntansi. Nah, tentu ini adalah merupakan bagi kami, bagi IAPI rekor tersendiri Ibu Bapak sekalian karena merupakan jumlah kepesertaan yang tertinggi dibanding dengan acara-acara sebelumnya. Kemudian yang rangkaian acara berikutnya pada tanggal 13 Oktober yang lalu, kami dari IAPI menyelenggarakan webinar yang didukung atas kerjasama dengan IFAC dan dari International Integrated Reporting Council yang mengambil topik mengenai integrated reporting dan key audit matters yang diikuti oleh peserta sekitar 1.000 orang secara daring. Kemudian juga pada tanggal 23 dan sampai tanggal 20 hingga 23 Oktober yang lalu juga diselenggarakan training for lecturer. Jadi training ini ditujukan khusus bagi para dosen-dosen yang dalam rangka untuk mengupgrade kembali dinamika yang terjadi terkait dengan profesi ini. Nah, yang diikuti kira-kira sekitar 1.200 peserta. Kemudian juga webinar berikutnya diselenggarakan pada hari kemarin, tanggal 2 November, dengan mengambil topik sukses bersama ASEAN CPA, yang diikuti kira-kira ada 1.000 peserta melalui daring. Dan kemudian puncak acara pada hari ini dan hari besok, tanggal 3 dan 4 November, sebagai rangkaian acara dengan secara webinar, dan peserta yang telah melakukan registrasi kurang lebih ada sekitar 2.000 orang peserta. Adapun topik untuk seminar sebagai rangkaian puncak acara kegiatan CPED pada hari ini dapat kami sampaikan adalah mengambil topik Future of Audit and Financial Reporting bekerjasama antara IAPI dengan IFAC dan didukung oleh IASB. IASB ini adalah merupakan standard setter untuk auditing, merupakan organ yang di bawah IFAC. Nah, kemudian juga dilakukan semifinal dan final kompetisi akuntansi dan audit. Kemudian juga ada kegiatan berupa ceramah keprofesian
yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Firman Agung Sampurna, Ketua BPK Republik Indonesia. Kemudian juga ada kegiatan CPA Talks ya dengan topik CPA and Beyond. Terus kemudian juga ada acara yang mengambil tema Sri Kandi Talks ya, menceritakan sukses akuntan publik wanita yang membuka dan mengelola kantor akuntan publik. Dan diperkirakan yang sudah dapat kami sampaikan bahwa seluruh peserta yang telah melakukan registrasi untuk mendaftar kegiatan CPD ini baik pada hari ini maupun kemudian esok hari dijumlahkan kira-kira jumlahnya ada sekitar 4.000 peserta. Nah, ini semuanya Ibu Bapak sekalian sebagai rangkaian acara CPD yang nanti akan berlangsung pada hari ini dan kemudian juga esok hari. Mudah-mudahan kegiatan ini nanti akan terlaksana dengan baik dan kemudian juga nanti akan menghasilkan suatu improvement ya, perbaikan dalam rangka untuk link and match antara dunia pendidikan dan kemudian juga untuk profesi. Tentu dari IAPI kami sangat berterima kasih kepada para mitra, termasuk yang pertama adalah dari kampus Universitas Multimedia Nusantara. Terus kemudian juga kami juga mengucapkan terima kasih kepada para sponsor mitra kami yang mohon maaf kami tidak dapat menyebutkan satu-satu, tetapi di dalam rangkaian serial tadi sudah dipaparkan satu per satu. Kemudian juga kami juga tidak kalah pentingnya menyampaikan terima kasih dukungan kepada para kolega kami, pengurus dan kemudian juga pengawas, kemudian juga teman-teman di sekretariat yang telah menyiapkan ya bahu-membahu sehingga kemudian acara ini dapat terselenggara dengan sebaik-baiknya. Juga kami menyampaikan terima kasih kepada narasumber yang telah nanti join ya untuk memberikan ya sharing knowledge terkait dengan topik yang tadi sudah disebutkan. Kemudian kami juga memohon dengan hormat kepada Ibu Irjen untuk kiranya nanti memberikan keynote speech yang kemudian nanti kiranya dapat memberikan arahan ya terkait dengan kegiatan ini dan juga kegiatan-kegiatan IAPI yang lainnya, termasuk juga arahan bagi teman-teman di akuntan publik di dalam menjalankan keprofesiannya. Dan kemudian juga terima kasih kepada Bapak Rektor ya yang juga nanti berkenan untuk memberikan sambutan pada acara hari ini. Demikian, mohon maaf kalau ada kekurangan dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan mengucapkan selamat untuk mengikuti kegiatan CPD ini hingga akhir esok hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Tarko Sonario atas kata sambutannya yang sungguh luar biasa. Selanjutnya, kami persilahkan kepada Bapak Nino Leksono selaku Rektor Universitas Multimedia Nusantara untuk memberikan kata sambutannya. Mohon maaf, apakah saya yang diberi waktu untuk menyampaikan sambutan? Tadi saya tidak mendengar. Boleh, silakan Bapak. MC suaranya nggak kedengaran. Ya. Silakan Bapak. Baik, saya mengikuti seperti timetable yang ada. Yang saya hormati Ibu Sumiati, Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukan. Yang saya hormati Ketua Umum Ikatan Akuntan Publik Indonesia, Bapak Tarko Sonario, MBA, CPA, para panelis, panitia, dekan, kaprodi, serta hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat sejahtera, penuh kebajikan untuk kita semua. Pertama, kita panjatkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang terus memberi kita berkat kesehatan dan juga kesehatan lahir batin yang tentu kita syukuri.
Berikutnya saya ingin menyampaikan salut dan penghargaan kepada YAPI, panitia, dan juga peserta acara yang di tengah pandemi tetap memperlihatkan semangat cinta profesi yang semula dikira akan surut setelah 8 bulan didera oleh pandemi. Dari rundown acara yang saya terima, saya yakin acara CPED 2020 akan menjadi acara yang menarik dengan topik-topik di bidang akuntansi yang aktual dan kontemporer. Dalam hal ini, UMN berbahagia dapat ikut ambil bagian dalam acara yang diselenggarakan oleh Pusat Pembina Profesi Keuangan Kementerian Keuangan RI. Acara tahun lalu tadi setelah disebut oleh Ketua YAPI sudah dilaksanakan di Universitas Gadjah Mada dan sebelumnya lagi di UI di Depok. Pada CPED tahun ini fokus diberikan pada upaya sosialisasi tugas dan peran YAPI untuk memperkenalkan profesi akuntan publik sebagai trusted professional, juga mempersiapkan mahasiswa akuntansi untuk berkarir di bidang akuntansi dan auditing. Saya tidak berasal dari bidang ini, tapi saya juga punya keyakinan bahwa ada 2 hal yang penting, bahwa mencari dan mengelola uang itu 2 soal berbeda yang menuntut upaya, disiplin, dan ketertiban. Mencari uang satu soal, mengelolanya dengan bijak dan rapi itu soal yang lain lagi. Saya yakin Bapak Ibu ahli akuntansi dapat berbagi dengan mahasiswa bagaimana membentuk jiwa profesi yang andal. Saya ingin menggarisbawahi bahwa lebih daripada sekadar hard skill, profesional di era pandemi dan post pandemi nanti, profesi ini juga menuntut soft skill yang prima, jiwa yang tangguh, ulet, tapi juga luwes, adaptif terhadap sikon yang ada, baik karena tantangan disrupsi digital maupun hadirnya teknologi baru dan lingkungan baru yang dibawa oleh revolusi industri 4.0. Semua paparan dari para panelis dan khususnya dari Ibu Sumiati dapat memberi pencerahan dan menambah keyakinan generasi muda untuk menatap masa depan di bidang akuntansi dan keuangan pada umumnya. Sejauh menyangkut keuangan, tidak ada hal yang lebih penting selain kredibilitas dan reputasi yang baik. Selamat mengikuti CPED 2020 dan semoga para hadirin, khususnya para mahasiswa, kita semua menjadi insan-insan yang tetap penuh semangat dan tercerahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat pagi, dan selamat mengikuti acara selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Rektor. Baik. Terima kasih Bapak Nino atas kata sambutannya. Selanjutnya, kita akan bersama-sama mendengarkan keynote speech dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang akan disampaikan oleh Ibu Sumiati selaku Inspektur Jenderal Kementerian Publik Indonesia yang akan mengantarkan menuju acara pagi hari ini. Kepada Ibu Sumiati, dengan hormat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Ketua Umum YAPI, sahabat saya, Bapak Tarko Sunario. Terima kasih, Bu. Rektor Universitas Multimedia Nusantara, Bapak Dr. Nino Laksono. Terima kasih, Bu. Para panelis dari International Federation of Accountants atau dikenal dengan IFAC, dan juga rekan-rekan dari P2PK Kementerian Keuangan. Saya lihat ada Pak Ari Wibowo dan jajaran, serta Dewan Standar Profesi Akuntan Publik YAPI. Saya lihat ada Pak Arya Kanaka, Pak Andoko Tomo, kemudian ada Ibu Floren dan kawan-kawan. Para dosen
dan mahasiswa akuntansi yang saya banggakan, para ini berhalangan hadir karena ada tugas kenegaraan yang tidak dapat ditinggalkan. Untuk itu, perkenankan saya mewakili Menteri Keuangan Republik Indonesia menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya acara CPA Days pada tahun 2020 ini yang menjadi ajang untuk memperkenalkan profesi akuntan publik sebagai trusted professional. Sungguh suatu kebanggaan bagi saya berada di tengah-tengah para profesional, para praktisi, para dosen, para mahasiswa, khususnya dari jurusan akuntansi. Saya sendiri juga dari jurusan akuntansi dan selama ini berkiprah di dunia akuntansi dan keuangan sejak tahun 1983 sampai dengan saat ini sudah hampir 40 tahun sebentar lagi ya. Maka ini merupakan suatu profesi yang penuh dengan dinamika yang luar biasa, terus mengalami perubahan dengan tantangan yang berbeda di setiap eranya. Bapak, Ibu, dan para mahasiswa yang berbahagia, tema acara ini adalah Jadi Luar Biasa, merupakan suatu tema yang sangat eksplisit, yang menggambarkan harapan dari para stakeholders terhadap profesi akuntan. Sebagaimana disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia, beliau menyampaikan harapan terhadap profesi akuntan, yaitu bahwa diharapkan akuntan berperan untuk mengurai kompleksiti menjadi clarity dalam rangka memberikan kontribusi untuk mewujudkan prosperous society. Harapan Presiden tersebut merupakan suatu gambaran dari ekspektasi masyarakat Indonesia khususnya yang harus dipenuhi oleh para akuntan. Presiden Republik Indonesia selalu menyampaikan bahwa kita harus mengubah dari yang kompleks, yang berbelit-belit menjadi simple, menjadi sederhana. Simplicity adalah kunci untuk membangun pilar transparansi, karena kita akan dengan mudah, lebih mudah untuk mengikutinya, tidak harus berbelit-belit. Hadirin sekalian yang berbahagia, untuk menjawab harapan tersebut, profesi akuntan dihadapkan pada berbagai macam tantangan. Salah satu tantangan utama berkaitan dengan perubahan behavior, perilaku kita, sebagai dampak dari kemajuan teknologi digital yang semakin masif, yang mengubah cara kerja dari bisnis dan cara bertransaksi oleh masyarakat. Kita lihat perkembangan selama beberapa tahun terakhir. Sebelumnya masih banyak yang dikerjakan secara konvensional,
business as usual. Namun dengan adanya perkembangan, kemajuan teknologi informasi yang luar biasa dan sangat masif, maka kita dengan cepat berubah, beradaptasi menggunakan kemajuan teknologi tersebut. Perkembangan digital tersebut mengubah landscape perekonomian. Perubahan tersebut diantaranya terlihat pada peningkatan proporsi intangible asset dalam market value secara signifikan, serta semakin masifnya cashless transaction. Data Bank Indonesia menunjukkan peningkatan volume transaksi uang elektronik secara signifikan dari 137.000 di tahun 2013 menjadi 5,2 juta transaksi pada tahun 2019 dengan total nilai mencapai hampir 145 triliun rupiah. Studi dari McKinsey pada tahun 2018 mengestimasi bahwa pada tahun 2022 sekitar 66 juta orang di Indonesia secara aktif terlibat dalam e-commerce yang akan berkontribusi terhadap 2-3% PDB Indonesia. Namun saya kira hal ini akan terakselerasi sehubungan dengan adanya pandemi COVID-19 yang melanda dunia saat ini. Pandemik telah menjadi komando di dalam mengakselerasi implementasi berbagai macam tata kelola yang harus berbasis digital, karena kita semua dipaksa untuk bekerja dari rumah atau work from home atau menerapkan flexible working space. Oleh karena itu, kita tentunya juga harus siap untuk tidak hanya merespon, tapi kita juga harus mengantisipasi perkembangan yang sangat cepat, yang sangat agile ke depan. Bapak Ibu yang berbahagia, munculnya teknologi baru dalam era digital mengotomasi pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya dilakukan secara manual. Akibatnya banyak aktivitas atau pekerjaan yang akan hilang. Penelitian McKinsey di 2019 mengestimasi bahwa pada tahun 2030 di Indonesia, 16% aktivitas pekerjaan dapat digantikan melalui proses otomasi. Jumlah ini setara dengan output yang dihasilkan oleh 23 juta pekerja. Aktivitas pekerjaan yang tergantikan tersebut merupakan aktivitas yang pada umumnya bersifat high volume but low value, seperti pencatatan, data collection, serta processing activities. Dengan demikian, khususnya bagi adik-adik para mahasiswa, harus siap dari sekarang, bahwa apabila di tahun pertama, kedua, mungkin dalam belajar, masih kita lakukan dengan cara yang konvensional, kita masih mempelajari dunia akuntansi dan keuangan di level basic atau intermediate yang masih dilakukan secara konvensional, maka di sisi lain kita harus siap berpikir, berperilaku, bagaimana nanti seandainya teknologi sudah sedemikian cepat berubah. Bahkan mungkin yang sekarang kita pelajari di kampus, di bangku sekolah pada kesempatan ini, 3 tahun kemudian pada saat Anda semua lulus, di wisuda, jangan-jangan teknologi sudah berubah, sehingga kalian harus siap mengejar perubahan tersebut. Satu hal di sini yang harus ditanamkan kepada adik-adik mahasiswa adalah kalian harus mencintai untuk terus belajar agar kalian terus bisa beradaptasi dan mengantisipasi perubahan tersebut.
Dengan demikian, maka diharapkan para mahasiswa benar-benar ke depan bisa menjadi generasi yang unggul, yang mampu membawa Indonesia yang maju bisa berkompetisi di kancah global. Kita berharap tentunya ke depan Indonesia tidak hanya bertumpu pada natural resources untuk pengembangan perekonomian kita. Tentu kita berharap bahwa industri kreatif yang tentu akan banyak mengandalkan pada pemanfaatan IT ini akan menjadi salah satu pendorong yang kuat untuk ekonomi Indonesia di masa yang akan datang. Aktivitas sebagaimana tersebut ya banyak kita jumpai ya di dalam proses akuntansi sendiri. Perkembangan teknologi mendorong transformasi proses akuntansi, di mana siklus akuntansi saat ini terintegrasi dalam satu teknologi informasi dengan database berbasis cloud serta pemanfaatan big data, serta untuk mengidentifikasi dan mencatat transaksi dan menghasilkan analisis secara real time. Ini terjadi tidak hanya di dunia korporasi, di dunia pemerintahan pun sudah demikian. Di pemerintahan untuk akuntansi pemerintahan juga sudah berbasis IT. Dari sejak perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban juga sudah berada dalam satu sistem informasi keuangan yang terintegrasi, yang sekarang dikenal dengan nama Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, dan sudah berbasis web, bisa diakses, dioperasikan oleh semua kantor atau instansi pemerintah di Indonesia. Apalagi sehubungan dengan adanya kondisi pandemik saat ini, maka jelas ya, akselerasi penggunaan teknologi informasi merupakan suatu keharusan yang tentunya ini akan mempercepat transformasi cara kerja kita semua. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan serta adik-adik para mahasiswa yang berbahagia, fenomena ini merupakan suatu environment yang akan dihadapi oleh para akuntan di masa yang akan datang. Kedepannya tantangan bagi akuntan bukan hanya soal penguasaan yang terkait dengan prinsip-prinsip standar akuntansi ataupun International Financial Reporting Standard atau IFRS, tetapi juga terkait dengan pemahaman akan teknologi informasi. Kemampuan akuntan untuk beradaptasi dengan digital environment merupakan suatu kunci bagi seorang akuntan untuk dapat mempertahankan eksistensinya. Di samping itu, komunikasi juga sangat penting bagi kita semua agar benar-benar kita bisa membangun trust di antara kita dengan mitra kita, sehingga apa yang kita kerjakan, apa yang kita rekomendasikan, ini benar-benar membawa manfaat dan dapat memperbaiki GRC, ya, suatu tata kelola, risiko, dan kontrol yang merupakan DNA bagi akuntan di dalam menjaga profesinya. Bapak, Ibu, dalam kaitannya dengan perkembangan digital tersebut, tentunya akan mendorong akuntan untuk dapat berperan secara lebih strategis bagi organisasi. Dengan adanya sistem akuntansi yang terotomasi, ataupun sistem pengelolaan keuangan secara umum yang terotomasi, pekerjaan akuntan bukan lagi hanya terkait dengan proses bookkeeping atau di masa lalu dikenal dengan nama tata buku. Mungkin para mahasiswa sudah tidak mengenal lagi istilah itu. Namun para akuntan
ke depan dituntut untuk dapat memberikan real-time assurance melalui continuous audit, continuous monitoring, di mana akuntan tidak hanya terlibat di akhir siklus dari suatu transaksi melalui post audit di dalam menjalankan tugas audit, tapi akuntan atau auditor terlibat langsung di dalam setiap tahapan transaksi. Kita mengawal end-to-end proses. Pekerjaan-pekerjaan yang dulu kita kerjakan atau mungkin selama ini oleh mahasiswa dipelajari atau zaman saya masih menjadi mahasiswa sama seperti Pak Tarko atau Pak Handoko Tomo yang saya lihat ada di layar ataupun Pak Alex ya. Dulu kita masih belajar secara manual, rekonsiliasi dilakukan satu persatu secara manual ya. Namun sekarang melalui IT, kami berharap tentunya rekonsiliasi tidak ada lagi secara manual. Mengenali adanya ketidakcocokan atau adanya anomali atau ada sesuatu aneh yang akan menjadi warning. Itu sudah embedded, tertanam di dalam suatu sistem informasi. Sehingga kita yang menjalankan profesi di dunia akuntansi tinggal melakukan monitoring. Dan continuous audit bisa dijalankan dan tidak ada lagi surprise yang ada di akhir periode atau akhir suatu transaksi. Analisis akuntan juga bukan lagi hanya sekedar analisis retrospektif yang berfokus pada masalah atau kejadian di masa lalu. Sebaliknya, akuntan diharapkan dapat memberikan nilai tambah, dapat mewujudkan dengan melakukan analisis prediktif atau bahkan preskriptif. Analisis prediktif berarti akuntan mampu memberikan prediksi atas apa yang akan terjadi, bukan hanya sekedar mengkonfirmasi apa yang sudah terjadi. Sedangkan untuk analisis preskriptif berarti akuntan dituntut untuk mampu memberikan rekomendasi apa yang harus diambil, apa yang harus dilakukan oleh jajaran manajemen sesuai dengan prediksi atau situasi yang diharapkan terjadi di masa yang akan datang. Semua ini tentunya memerlukan persiapan, bekal dari sekarang yang harus kita pikirkan bersama, terutama oleh kalangan profesi dan para dosen yang berkecimpung di dunia akuntansi, berkolaborasi tentunya dengan para profesional di bidang IT ya, yang benar-benar dua profesi ini sangat penting bagi kita semua untuk bisa mempersiapkan akuntan-akuntan yang siap berkarya di era digital. Dengan semakin berkurangnya proses-proses akuntansi atau pengelolaan keuangan yang dilakukan secara manual, maka diharapkan akuntan ke depan bisa memegang peranan yang lebih strategis lagi. Bukan hanya menghabiskan waktu untuk sekedar mengerjakan sesuatu yang bersifat clerical atau dikerjakan secara manual. Namun benar-benar akuntan ke depan bisa menjadi assurance provider dan juga bisa menjadi change agent bagi suatu organisasi. Kita bisa memberikan tadi prediktif apa yang diharapkan bisa disiapkan oleh jajaran manajemen organisasi dengan melihat apa yang terjadi di masa lampau, apa yang terjadi sekarang, ditambah dengan analisis kita apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Untuk itu akuntan harus benar-benar mampu beradaptasi dengan lingkungan digital melalui pendekatan yang inovatif, kreatif, mampu memberikan terobosan dan memberikan masukan yang strategis kepada organisasi.
Bapak Ibu yang berbahagia, bagaimana peran akuntan publik dalam membangun perekonomian ke depan? Tentu mempunyai suatu peran yang sangat penting. Peran strategis tersebut harus benar-benar dapat diraih karena profesi akuntan merupakan bagian integral dari kerangka ekonomi nasional. Akuntan berperan penting dalam menjaga good corporate governance untuk menjamin kepercayaan publik, khususnya terkait dengan keandalan informasi keuangan, termasuk juga di dalam mendeteksi adanya fraud atau korupsi di sektor private. Di samping itu, hasil kerja para akuntan juga dapat menjadi input bagi pemerintah dalam pengambilan berbagai macam kebijakan. Bapak Ibu yang berbahagia, akuntan publik merupakan mitra bagi pemerintah. Akuntan publik sangat penting artinya bagi pemerintah untuk menjaga bagaimana supaya pasar modal kita benar-benar bisa tumbuh dengan baik, memperoleh kepercayaan publik, para investor, para kreditor percaya pada dunia keuangan di Indonesia. Oleh karena itu, sikap, profesionalisme, integritas harus benar-benar kita jaga. Karena ini yang akan menjadi modal kita untuk membangun kepercayaan publik kepada negara Indonesia. Berbagai macam fraud, berbagai macam ketidakpatuhan yang mengakibatkan runtuhnya berbagai perusahaan, berbagai usaha belakangan ini cukuplah sudah sampai di sini. Mari kita bangun kembali pengelolaan keuangan yang lebih baik secara profesional. Kita topang dengan integritas dan profesional dari para akuntan, membangun kembali kepercayaan publik kepada dunia keuangan kita. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kita lihat bahwa di dalam membangun perekonomian di Indonesia, kita sudah mengalami berbagai macam tantangan, berbagai macam ujian. Ya. Apabila kita lihat sejak Orde Baru, kemudian bagaimana kita mengalami tantangan, ujian di tahun 98, di tahun 2008, dan sekarang kita mengalami kembali di tahun 2020 ini. Berbagai upaya kita lakukan. Kondisi yang demikian kami harapkan juga tidak berlalu begitu saja, namun benar-benar merupakan suatu momentum yang bagus bagi para akuntan di Indonesia untuk melakukan reformasi, untuk melakukan perbaikan di dunia akuntansi dan keuangan. Apabila saat ini ekonomi kita sedang jatuh, kami juga ingin di Indonesia sama sikap dari para profesional di bidang akuntansi keuangan dan di bidang IT bisa berkolaborasi seperti para akuntan publik, 74 akuntan publik di Korea pada tahun 98 berkolaborasi dengan 2 perusahaan IT raksasa dengan para profesionalismenya. Mereka berkolaborasi membangun, mereform Korea sehingga bisa menjadi seperti sekarang. Maka momentum ini kami harapkan benar-benar juga membawa kolaborasi yang bagus antara profesi IT dan profesi akuntan di Indonesia untuk bangkit kembali mendorong pemulihan ekonomi nasional. Bapak Ibu yang berbahagia,
Dalam setiap keputusan ekonomi yang dihasilkan oleh para pelaku bisnis, tidak ada yang terlepas dari analisis yang dilakukan oleh para akuntan. Demikian juga di sektor publik saat ini. Setiap keputusan, setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah di bidang ekonomi, keuangan, bahkan di bidang sosial, di bidang kesehatan saat ini semua tidak ada yang terlepas dari masukan para akuntan. Karena tugas kita adalah menjaga GCG, menjaga GRC. Berbagai undang-undang seperti Undang-Undang Pasar Modal, Undang-Undang BUMN, Undang-Undang Pemilu. Baru saja ada lagi yang lahir, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Bea Materai, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, maksud saya tadi tahun 2020, Undang-Undang Cipta Kerja ya. Semua ini membutuhkan ya adanya uluran tangan dari akuntan. Semua mensyaratkan adanya informasi keuangan ya untuk diaudit oleh akuntan publik. Belum lagi banyaknya badan usaha BUMN ya yang juga akan membutuhkan jasa akuntan publik, termasuk juga di dunia pemerintahan, khususnya untuk pelaporan keuangan. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, para akuntan di sini adalah menjadi tumpuan bagi kita semua untuk menjaga keandalan informasi keuangan. Peluang tersebut harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para generasi muda. Peluang kalian untuk berkarir sebagai akuntan masih terbuka, sangat luas. Jika dilihat dari data yang ada saat ini, berdasarkan data keanggotaan di IAPI, lebih dari 50% akuntan publik saat ini berusia antara 40 sampai dengan 59 tahun. Dalam beberapa tahun ke depan jumlah tersebut secara alamiah harus tergantikan oleh generasi baru yang secara otomatis membuka peluang kerja bagi para calon akuntan. Apalagi pada saat nanti tahun 2045 Indonesia emas, 100 tahun Indonesia merdeka. Kalian bayangkan nanti Indonesia akan seperti apa? Berapa banyak nanti kebutuhan akuntan untuk menopang, untuk mensupport dunia usaha maupun pemerintahan di Indonesia. Di samping itu juga globalisasi menciptakan peluang kerja yang semakin luas bagi para akuntan. Jasa akuntansi merupakan salah satu dari 8 jasa profesi yang termasuk dalam Mutual Recognition Agreement. Agreement ini menyepakati pengakuan kesetaraan profesi akuntansi di ASEAN melalui ASEAN CPA, sehingga kesempatan yang dimiliki oleh para akuntan ini semakin terbuka luas. Para akuntan Indonesia diharapkan tidak hanya berkiprah di Indonesia, namun juga bisa berkiprah di negara-negara ASEAN. Untuk meraih peluang tersebut, maka para akuntan dan calon akuntan harus terus mengasah kompetensi yang dimiliki. Bagi akuntan publik, kompetensi yang dimilikinya ditunjukkan oleh sertifikasi profesi akuntan publik atau yang biasa kita kenal sebagai CPA. Sertifikasi memberikan trust atau jaminan kepada stakeholders bahwa orang yang memilikinya telah memiliki kompetensi yang memadai untuk menjalankan tugasnya. Di samping itu, dalam menghadapi digital environment, pemahaman akan sistem dan teknologi informasi juga merupakan kompetensi yang penting untuk dimiliki. Teknologi informasi seperti robotic process automation, machine learning, atau artificial intelligence merupakan teknologi yang dapat diintegrasikan ke dalam sistem akuntansi, sehingga materi-materi ini merupakan suatu keharusan untuk dipahami, untuk didalami, untuk mendukung profesi akuntan, khususnya untuk dapat memproses
big data, sehingga assurance yang dihasilkan dapat mencakup lingkup yang lebih luas dan juga tentunya bisa memberikan masukan atau hasil karya yang lebih bersifat komprehensif dan strategis. Di samping hard kompetensi tersebut, penguasaan akan soft kompetensi juga tidak boleh dilupakan. Seberapa canggih perkembangan teknologi yang ada, pekerjaan akuntan tetap merupakan suatu servis atau jasa yang diberikan kepada klien kita. Untuk itu, communication skill yang baik tetap harus diasah untuk membangun insightful relationship dengan jajaran manajemen dan juga mitra para akuntan. Di samping itu, dengan adanya globalisasi yang menghilangkan boundary antar negara, maka kemampuan berbahasa asing ini juga merupakan suatu nilai tambah yang harus dimiliki oleh para akuntan. Kemudian analytical dan critical thinking yang kuat juga menjadi dasar untuk dapat menjadi seorang akuntan yang baik. Kemampuan analisis dan berpikir kritis merupakan suatu hal yang belum bisa sepenuhnya digantikan oleh robot. Oleh karena itu, akuntan harus terus mengasah analytical dan critical thinking-nya. Sehingga apa yang dihasilkan benar-benar bisa memberikan nilai tambah bagi jajaran manajemen. Tidak lupa, akuntan juga harus open-minded, serta memiliki eagerness to learn. Tadi saya sampaikan, kita harus mencintai untuk terus belajar. Karena belum tentu yang kita pelajari sekarang, begitu lulus nanti masih relevan. Jangan-jangan environment kita sudah berubah secara cepat. Perkembangan digital memungkinkan bisnis beroperasi secara lebih agile, yang mengakibatkan perubahan proses bisnis dapat dilakukan dengan sangat cepat. Oleh karena itu, kami juga berharap perguruan tinggi, para dosen, jajaran manajemen yang ada di perguruan tinggi, terus berkolaborasi dengan para praktisi, dengan dunia usaha, dengan lingkungan pemerintahan atau organisasi publik, untuk terus dapat secara agile mengikuti perkembangan yang ada. Tidak kaku, namun terus dapat memperbaiki program-program pendidikannya, ya, program studinya, kurikulumnya, metodologi pembelajarannya, agar apa yang didapatkan oleh para mahasiswa ini benar-benar tidak out of date dan terus dapat diupdate sesuai dengan perkembangan yang ada. Kemarin sore Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mas Nadiem, ya, menyampaikan bahwa diharapkan ke depan dengan kampus merdeka, para mahasiswa lebih banyak diberikan kesempatan belajar di luar kampus agar memahami dengan baik environment di mana nanti mereka akan berkiprah. Sehingga saya kira internship atau secondment ini sangat bagus untuk kita semua. Hal yang paling utama tentunya adalah bahwa akuntan juga harus selalu menjalankan prinsip, standar, dan kode etik profesi. Saya ingin menegaskan bahwa integritas merupakan fondasi utama yang harus selalu dijaga. Integritas merupakan kunci bagi akuntan maupun profesi lainnya untuk mendapatkan trust dari stakeholders. Integrity is priceless. Integritas tidak ternilai harganya. Jangan pernah ada kompromi soal integritas, profesionalisme, dan kejujuran. Karena tanpa itu semua, maka segala
hard kompetensi maupun soft kompetensi yang kita miliki tidak akan ada artinya. Orang yang pintar banyak, tapi pintar dan berintegritas itu yang penting, yang utama. Para hadirin yang saya banggakan, saya mengapresiasi adanya kegiatan CPA Days ini sebagai ajang ya dalam memperkenalkan profesi akuntan sebagai trusted profesional dalam pengelolaan keuangan. Ajang yang sudah disiapkan ini kami harapkan bisa memberikan exposure yang luas akan profesi akuntan dan juga dapat memberikan gambaran dan tantangan profesi akuntan kepada para mahasiswa selaku calon-calon praktisi di masa depan. Saya percaya bahwa profesi ini di tengah perkembangan digital yang luar biasa, akuntan tetap dapat memegang peranan penting dalam pembangunan suatu negara. Untuk itu, akuntan harus dapat memposisikan dirinya sebagai trusted professional bagi para stakeholders untuk bersama-sama mewujudkan tata kelola pemerintahan dan perekonomian yang baik, serta memberikan jaminan dan keandalan informasi keuangan yang disajikan untuk pengambilan keputusan. Kenapa saya sampaikan tadi juga di sini, akuntan harus berperan di dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik, karena dimanapun Anda berkarya tidak akan lepas dari pemerintah. Apakah Anda bekerja sebagai perusahaan, perusahaan juga akan bayar pajak. Ada kewajiban perpajakan yang harus dibayar ke pemerintah. Kalian mau bekerja di lembaga apapun, pasti di situ ada uang negara yang terlibat. Oleh karena itu, bantulah pemerintah untuk membangun profesionalisme. Jangan mengganggu orang-orang pemerintah dengan berbagai macam gangguan atau godaan yang mencederai atau yang merusak tata kelola di lingkungan pemerintahan. Akhir kata, saya mengucapkan selamat berkompetisi kepada para peserta kompetisi dan audit CPA Days 2020. Semoga ajang ini dapat menghasilkan para akuntan masa depan yang andal, kompeten, dan berintegritas yang mampu memberikan kontribusi maksimal dalam menjaga good corporate governance serta mendukung perekonomian dan pembangunan nasional. Tetap semangat, selalu jaga integritas, terus tingkatkan kompetensi, kembangkan diri, jangan pernah berhenti belajar, dan jangan pernah lelah untuk mencintai Indonesia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om, salam sehat untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, terima kasih Matur nuwun arahannya. Baik, terima kasih Ibu Sumiyanti atas arahannya yang telah diberikan untuk memulai kegiatan pagi hari ini. Selanjutnya, kami mohon perkenan Ibu beserta seluruh panelis dan undangan untuk dapat foto bersama secara virtual. Diharapkan para peserta undangan untuk menyalakan kamera terlebih dahulu. Sudah siap? 1, 2, 3. Terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu. Dan tanpa mengurangi rasa hormat kami, apabila Ibu Sumiati ada agenda yang lain, kami persilahkan untuk melanjutkan agenda tersebut dan diperbolehkan meninggalkan acara pagi hari ini. Selanjutnya, kami mengundang Bapak Ibu untuk bersama-sama menyaksikan pembukaan CPA Days tahun 2020 yang akan diisi oleh Ultima Sonora. Ultima Sonora merupakan paduan suara dari Universitas Multimedia Nusantara. Ultima Sonora
selalu berusaha membanggakan nama Indonesia dan universitasnya, dan baru saja mengikuti 2 lomba pada tahun 2019 dan berhasil memenangkan 2 medali emas dalam A Voyage of Song International Choir Festival di Thailand, serta 2 medali perak di ICF Jakarta, Indonesia. Tanpa dilama-lama lagi, marilah kita sambut penampilan dari Ultima Sonora. Aku bahagia sejahtera Indonesia. Aku bahagia sejahtera Indonesia. Aku bahagia sejahtera Indonesia. 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 Berikutnya, TRACE. TRACE merupakan unit kegiatan mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara yang memberi wadah bagi mahasiswanya untuk menyalurkan minat dan bakatnya dalam seni tradisional Indonesia. Pencapaian TRACE terbaru yaitu tampil dalam Festival Tari dan Musik Internasional The Nine Pechaburi Rajabat Thailand 2019. Marilah kita sambut TRACE.
Baik, sebagai penanda pembuka acara CPA Days tahun 2020, marilah kita bersama-sama menyaksikan video opening CPA Days tahun 2020. Selamat menyaksikan.
batu manik kamdi parjoget sarmani gotam dina mangingani si Bambang Karajula jula si Bambang Karajula jula sik si batu manik kamdi